Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita berjumpa lagi di channel Belajar Literasi. Video kali ini saya melanjutkan video sebelumnya ya, karena ada yang belum selesai ternyata ya. Jadi yang saya bahas pada video sebelumnya hanya tanda baca saja ya. Nah, penulisan kata berbahasa asing dan daerah belum saya bahas di situ ya. Pada video kali ini saya tidak panjang ya, kita hanya membahas cara penulisan kata dari bahasa daerah dan bahasa asing. Nah teman-teman sekalian, dalam penulisan teks yang sifatnya non-fiksi ya, dalam hal ini teks laporan hasil observasi ini kan non-fiksi ya, jadi kita harus menulisnya dengan tulisan yang sesuai dengan kaidah penulisan seperti itu. Nah, dalam hal ini penulisan bahasa asing dan daerah di sini ada kaidahnya sendiri ya, yaitu dengan cara dicetak miring ya. Jadi bahasa apapun itu, bahasa daerah atau bahasa asing, kalau kita pakai dalam teks bahasa Indonesia, maka kita tulis dengan kondisi dicetak miring. Contohnya di sini ada potongan penggalan teks dari teks bacaan berjudul Bendi di Kota Padang. Nah, ada bahasa Inggris di situ ya yang dipakai, yaitu seafood. Nah, karena ini bahasa Inggris, maka nulisnya dicetak miring. Terus juga ada kata berselfie-ria. Nah, selfie ini kan bahasa Inggris. Karena selfie ini bahasa Inggris, maka dicetak miring juga. Nah, bagaimana kalau berimbuhan ya, seperti pada contoh ini ya. Jadi imbuhan dulu, terus tanda strip, terus baru kata dalam bahasa Inggrisnya dicetak miring seperti itu. Terus juga di sini ada sunset, ini juga bahasa Inggris. Begitu pula bahasa daerah ya. Dalam teks itu ada kata-kata karupuak-kuah. Nah, ini kan bahasa Padang ya, bahasa Padang, bukan bahasa Indonesia. Maka penulisannya ditulis dengan cetak miring. Insya Allah mudah ya. Jadi intinya bahasa selain bahasa Indonesia yang kita masukkan dalam teks non-fiksi harus ditulis dengan huruf cetak, harus ditulis dengan cetak miring. Terus apakah berarti di sini dalam tulisan teks fiksi boleh banyak pakai bahasa asing asalkan dicetak miring? Ya enggak gitu ya. Jadi pemakaiannya kan ya seperlunya saja. Kalau ada kata-kata yang tidak ada pengindonesiaannya, atau kalau ada kata-kata asing itu yang lebih dipahami memang dengan menggunakan bahasa asingnya itu, maka itu saja yang dipakai. Bukan terus semuanya hampir 50% bahasa asing gitu ya, terus 50% bahasa Indonesia, yang enggak seperti itu ya, kan jadi aneh. Insya Allah itu pada video kali ini hanya satu saja ya bahasannya, yaitu cara penulisan kata dari bahasa daerah dan bahasa asing. Berikutnya saya sedikit membahas ini ya, kembali ke topik bahasan tanda baca kemarin ya. Tapi kali ini saya akan sedikit bahas tentang contoh soal di halaman 30 ini ya. Pagi ini aku naik sepeda ke sekolah. Tanda baca yang digunakan di sini adalah harusnya tanda titik ya, tanda titik di akhir kalimat. Terus kemudian di warung dekat stasiun ini harga makanan cukup mahal, harga makanan cukup murah. Nah, ini kan ada dua unsur yang beda nih. Ya, bukan beda sih. Ini seperti harus ada sesuatu di sini ya. Apa ini? Ya, ada konjungsinya harusnya ini ya. Harga makanan cukup murah, terus bla 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 bla, harga minuman cukup murah. Harusnya ada tanda konjungsi di sini. Karena nggak ada tanda konjungsi di sini, maka yang kita gunakan adalah tanda apa? Iya, titik koma.
Berikutnya nomor 3, aku naik becak nomor 5, Rika naik becak nomor 7. Nah, ini sama ini dengan nomor 2. Tanda titik, koma. Terus kemudian lompat langsung ke nomor 6. Hari Senin besok kelas 8A, 8B, 8C. Nah, ini kan pemerincian nih. Nah, pemerincian pakai tanda koma ya di sini ya. Cuman di sini nggak pakai tanda titik 2 ya di sini ya. Baik, insya Allah itu saja. Untuk nomor sisanya nanti kita bahas di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.